Oke, jadi selamat datang lagi di Blibli Gadget Zone. A sampai Z, pokoknya semuanya tentang gadget dan hometronic. Tempat di mana bisa kalian mendapatkan info gadget dan hometronic, tips dan trik, serta tentunya promo khusus dari Blibli. Jadi balik lagi bersama saya Dika Setiabudi dari Dika ID, dan di Blibli Gadget Zone kali ini kita akan ngebahas dua laptop Lenovo yang harganya udah affordable, dan nanti di akhir video juga bakalan ada promo khusus dari Blibli yang harganya makin murah. Jadi simak videonya sampai habis. Jadi yang pertama ada Lenovo IdeaPad Slim 1 14AM-N7 yang prosesornya dia udah pakai AMD dengan Ryzen 7000 series. Karena dia pakai Ryzen 7000 series, jadi untuk IGP-nya dia udah pakai yang terbaru, namanya RDNA 2. Buat kalian yang belum tahu, RDNA 2 itu juga dipakai di PS5. Jadi kalau digunakan untuk gaming harusnya lancar-lancar aja. Nanti kita coba di bagian tes performanya, tapi sekarang kita bahas dulu untuk spesifikasi fullnya. Jadi karena Ryzen 7000 series itu udah support dengan DDR5, Lenovo juga kasih kita RAM yang udah LPDDR5 dengan speed yang kenceng banget. Ada di 5500 MHz. Terus untuk storage-nya kita dikasih SSD NVMe Gen 3 yang kapasitasnya udah cukup gede. Di kelas harganya nanti harganya ada di bagian terakhir ya. Dan untuk storage-nya dia pakai kapasitas 512 GB dengan speed sekitar 1700 Mbps. Kalau soal desainnya, karena namanya Lenovo IdeaPad 1, jadi kalau misalkan kalian pengen tahu tier list-nya Lenovo, di IdeaPad itu ada beberapa. Jadi ada yang paling rendah IdeaPad 1, IdeaPad 3, IdeaPad 5, bahkan ada IdeaPad 7. Karena ini kelasnya IdeaPad 1, jadi untuk build quality-nya dia masih pakai plastik, beda dengan IdeaPad 5 yang nanti akan kita bahas di laptop kedua, dia udah pakai aluminium. Kalau secara desain sih ya, desainnya ini masih ciri khas Lenovo, nggak ada perubahan yang berarti walaupun dia udah pakai prosesor yang terbaru. Jadi sekarang kita langsung bahas aja Ryzen 7000 seriesnya ini kayak gimana. Pertama, seperti biasa kita coba di Cinebench R15 dengan skenario rata kanan. Jadi kondisi laptopnya dicas. Dan hasilnya untuk performa single core-nya itu dia dapat 165 poin, dan untuk multi core-nya dia dapat di kisaran 790 poin, dan ini stabil. Tes kedua kita coba di Cinebench R15 tapi di mode power window-nya balance dan laptopnya kita nggak cas. Siapa tahu kalian pengen tahu performanya ketika nggak kita colok pakai adapter dan di mode window balance. Dan hasilnya di performa single core-nya dia dapat skor itu ada penurunan sih ya, tapi nggak banyak banget. Dengan single core-nya itu 131 poin, dan untuk multi core-nya dia stabil di kisaran 730 poin. Ya turunnya cuma sekitar 30 poin. Untuk ukuran prosesor Ryzen 5 yang seri U ya, ultra low power, bukan seri H, ini udah kenceng. Tapi yang menarik dengan kencengnya ini, dia bisa tetap menjaga coolingnya biar tetap bagus. Karena ketika kita lihat suhu temperaturnya ketika Cinebench R15 stress test tadi, dia nggak sampai nyentuh angka 90 derajat Celcius. Dia stabilnya atau nyolong-nyolongnya itu di 80 derajat Celcius. Dan untuk CPU package powernya kalau kita lihat dia juga lebih efisien dengan hanya di 30 watt. Sekarang kita coba gimana performanya kalau kita gunakan untuk editing. Dan seperti biasa kita coba pakai Adobe Premiere Pro dengan template yang memang biasanya di KID pakai. Kita ekspor ke 4K dan hasilnya dia mampu merender dengan durasi waktu 10 menit 50 detik. Tapi kalau misalkan kalian pengen ekspornya lebih kencang ya bisa diturunkan ke Full HD dan hasilnya itu di kisaran 5 menit. Lanjut di tes berikutnya kita coba tes 3D rendering. Walaupun sebenarnya ini bukan laptop yang digunakan untuk 3D rendering karena dia nggak ada di screen graphic card-nya, tapi nggak apa-apa, kita coba aja untuk tahu limitnya Ryzen 7000 series di Lenovo ini. Dan hasilnya di CPU render dengan menggunakan software Blender template BMW dia mampu merender dengan durasi waktu 9 menit 59 detik. Kalau pakai GPU rendernya di 12 menit 13 detik. Untuk ukuran template BMW ini lumayan lama karena memang dia masih pakai seri U dan nggak ada di screen graphic card-nya, tapi yang pengen saya lihat adalah suhu temperaturnya ketika full load di Blender ini. Dan hasilnya di CPU Blendernya pun dia nggak sampai 90 derajat Celcius. Dia loncat pertama itu di 80 derajat Celcius, terus turun di sekitar 75 derajat Celcius. Ini cukup dingin loh ya untuk sebuah laptop yang dia nggak ada dual fan, dia cuma single fan, tapi nanti kita lihat di bagian ketika kita buka dalamnya. Terus untuk GPU rendernya juga sama, suhu temperaturnya itu CPU di kisaran 75 derajat Celcius, untuk GPU temperaturnya 65 derajat Celcius. Suhu yang adem ini nggak hanya berlaku di tes editing, tapi juga berlaku di benchmark sintetis. Jadi seperti biasa kita coba di TimeSpy stress test, yang maksudnya stress test itu berarti kita tes selama 20 kali di loop. Dan dia dapat skor stability yang cukup gede ya, dan dia lolos. Dengan skornya itu 98,5%. Kalau untuk driver flash tag-nya dia dapat skor 1624, TimeSpy testnya di 627. Untuk sebuah IGP
dengan RDNA 2 ini masih kenceng. Sekarang lanjut kita coba dia untuk tes gaming. Karena walaupun dia bukan laptop gaming, karena laptop gamingnya Lenovo itu ada di IdeaPad Gaming dan juga ada di Legion, tapi karena dia udah pakai Ryzen 7000 series, harusnya bisa lah kalau digunakan untuk gaming-gaming casual atau gaming-gaming yang bukan AAA. Jadi pertama kita coba di game Dota 2 dengan resolusi Full HD, grafiknya ada di fastest dan untuk average FPS dia dapat di 66 FPS, maksimumnya bisa 73 FPS dan drop FPS paling rendah itu hanya di 59 FPS, yang artinya walaupun drop ini nggak nge-lag. Lanjut ke game lain, kita coba di game Valorant dengan resolusi Full HD, grafiknya low dan hasilnya lebih tinggi ketimbang Dota tadi dengan average FPS itu 95 FPS, maksimumnya 121 FPS dan dropnya di 65 FPS, juga masih aman untuk game Valorant. Jadi kita coba naikin dikit di game yang agak AAA lah ya, yaitu Genshin Impact. Dengan resolusinya Full HD, grafiknya low. Nah, di sini kalau kita lihat untuk average FPS-nya dia udah di bawah 30 di 26 FPS, walaupun maksimumnya bisa tembus 61 FPS ketika scene-nya nggak terlalu padat. Drop FPS-nya bisa sampai 18 FPS. Jadi kalau kalian gunakan untuk game Genshin Impact, nggak cocok. Kalau untuk suhunya menarik banget sih ya, karena dia aman aja. Kayak di suhu Valorant dia juga cuman stabil itu di 72 derajat Celcius. Di Dota 2 juga di sekitar 66 derajat Celcius. Jadi untuk suhu nggak ada masalah sama sekali. Dan kalau kita lihat di bagian dalamnya itu hanya ada single fan dan juga single heat pipe. Kalau masalah suhu temperatur di bagian CPU-nya memang dia aman. Tapi ternyata ketika kita clear suhu permukaannya, dia masih lumayan anget. Jadi untuk heat dissipation-nya masih agak kurang. Jadi suhu tertingginya itu ada di 48,6 derajat Celcius. Dan untuk tombol WASD-nya, tombol yang bakalan sering kita pakai itu ada di 45,6 derajat Celcius. Tapi perlu diingat ini ketika stress test banget. Laptop ini sebenarnya pemakaiannya bukan untuk di stress test kan. Jadi untuk pemakaian biasa kayak ya medium ringan ke medium lah. Kayak office, bukain banyak tab, dan gaming tipis-tipis saja. Bukan kayak render 4K dan juga 3D rendering, bukan laptop ini harusnya. Dan kalau kita lihat di sini nggak ada yang bisa di-upgrade ya, karena RAM-nya ini LPDDR5, jadi dia onboard. Terus untuk SSD-nya pun juga nggak ada slot yang kosong, nggak ada port SATA lagi, karena kalau kita lihat baterainya secara dimensi dia cukup lebar. Jadi nggak ada space lagi untuk nambahin port SATA. Sekarang kita ngomongin layarnya, yang menurut saya sayang banget performanya ini udah bagus, tapi layarnya mungkin untuk kompromi ya. Jadi laptop ini bener-bener yang price to performance banget. Kalau kalian carinya performa ya Lenovo IdeaPad 1 ini. Karena dari layarnya di harga yang menurut saya harusnya udah pakai panel IPS, tapi sayangnya dia masih pakai panel TN. Terus brightness nits-nya ketika kita tes juga cuma ada di 220 nits. Color akurasinya juga kurang karena memang dia ciri khasnya panel TN. Jadi kalau kalian akhirnya memutuskan untuk beli laptop ini, saran saya sih ya jangan terlalu banyak digunakan di outdoor karena brightness-nya kurang. Masih di bagian layar dan sekarang kita bahas bagian atas layar. Frame-nya ini ada webcam yang resolusinya standar ya, standar di 720p 30 fps. Tapi untungnya karena ini Lenovo, kayaknya hampir semua laptop Lenovo sekarang udah ada privacy shutter-nya. Apa itu privacy shutter? Jadi ini untuk melindungi kalian kalau misalkan kalian lagi meeting online, tapi kameranya nggak kepake. Jadi tinggal ditutup aja kameranya biar nggak ada yang bisa ngintip-ngintip. Kalau untuk konektivitasnya aman aja, saya nggak ada komplain. Wi-Fi-nya udah pakai Wi-Fi 6, Bluetooth-nya juga udah pakai Bluetooth 5. Untuk port-portnya juga udah lengkap. Jadi kita dapat satu port USB Type A 2.0, Type A 3.2-nya satu USB Type-C 3.2 Gen 1 yang speednya lebih kenceng, terus ada HDMI 1.4 dan ada audio jack combo serta SD card reader. Nah, SD card reader ini adalah port yang saya suka karena dia full size. Jadi buat saya yang sering mindahin file dari kamera ke laptop jatuhnya lebih cepat dan nggak pakai dongle. Selain portnya yang support untuk pekerjaan sehari-hari, keyboard dan touchpadnya juga udah enak. Saya nggak pernah komplain kalau masalah keyboardnya dan juga touchpadnya Lenovo. Buat kalian yang ngikutin DKID pasti tahu kalau saya adalah penggemar berat keyboardnya Lenovo karena dia walaupun di seri terjangkaunya masih kerasa enak gitu. Dan untuk kebutuhan saya yang tiap hari itu bikin script ini enak banget. Jadi bikin script itu makin betah. Terus dia juga ada beberapa shortcut bawaan yang cukup berguna kayak di tombol F4 ada tombol untuk mute mic dan F10 untuk lock laptopnya, jadi bisa menaikkan produktivitas kita. Kalau untuk touchpad dia normal aja, untuk pakai slide-slide dia nggak keset dan responsif, dan yang paling penting feel kliknya ini udah enak, nggak kerasa kalau dia laptop mainstream. Padahal ini masuk ke Lenovo IdeaPad 1 yang sekali lagi IdeaPad 1 itu berarti seri terjangkaunya IdeaPad. Lanjut untuk baterai, karena baterainya kalau kita lihat di bagian dalamnya tadi panjang, biasanya Lenovo IdeaPad 1 yang masih ada port SATA-nya karena dia kemakan space untuk port SATA tadi, jadi kapasitas baterainya itu cuma di 48 Wh. Tapi ini beda, Lenovo IdeaPad yang satu ini kapasitas baterainya lebih gede dengan 56,5 Wh, dan di pengetesan kami baterainya bisa bertahan 15 jam di video playback 1080p dengan brightness 50%. 15 jam itu udah lebih dari cukup kalau digunakan untuk kerja ya, karena orang kerja itu sehari paling cuma 8 jam. Sekarang kita lanjut ke laptop yang kedua yang secara build quality kalian udah kerasa ini udah pakai aluminium karena ini seri IdeaPad yang
lebih tinggi dibandingkan IdeaPad 1. Namanya adalah Lenovo IdeaPad Slim 5 14A-BA7. Kalau dilihat desainnya ini mirip, walaupun ini Lenovo IdeaPad 1, ini Lenovo IdeaPad Slim 5, bedanya yaitu tadi ya di build quality. Kalau ini dia udah pakai aluminium, jadi kalau kita pegang case-nya ini dia dingin. Terus sesuai dengan namanya Lenovo IdeaPad Slim, jadi laptop ini ketebalannya nggak sampai 2 cm, tebalnya itu cuma 1,7 cm dengan beratnya hanya di 1,3 kg. Kalau buat desain warnanya saya lebih suka yang IdeaPad 5 ini karena warnanya ini kalau Lenovo sih menamainya dengan Storm G. Saya suka warna seperti ini karena kayak terlihat lebih elegan dan lebih mahal. Build quality-nya juga beda di bagian punggungnya ini, kalau kita ketok tuh kerasa solidan ini. Ini kayak masih ada kopongnya gitu. Nah, kalau untuk spesifikasinya dia sama-sama AMD sih ya, antara Lenovo IdeaPad Slim 1 dan Slim 5 ini. Tapi kalau ini kan dia pakai Ryzen 5 7000 series, ini pakai Ryzen 7 5000 series. Jadi secara generasi itu lebih kenceng atau lebih baru yang Lenovo IdeaPad Slim 1, tapi secara speed ternyata masih lebih kenceng yang 5000 series karena dia udah pakai Ryzen 7. Jadi urutannya itu Ryzen 3, Ryzen 5, terus Ryzen 7. Terus bedanya lagi kalau ini RAM-nya 6GB, Lenovo IdeaPad Slim 5 ini RAM-nya 16GB. Walaupun karena dia masih 5000 series, jadi masih pakai DDR4 dengan speed 3200 MHz. Untuk storage sama-sama pakai NVMe Gen 3 dengan kapasitas 512GB, tapi kalau kita ngomongin speed, beda ya. Di Lenovo IdeaPad Slim 1 tadi 1700 Mbps, kalau ini dia hampir di 3000 Mbps, jadi 2800 Mbps. Dan dengan konfigurasi seperti ini, walaupun Lenovo IdeaPad Slim 5 ini secara generasi prosesor lebih lama, karena masih ada 5000 series, 6000 series, 7000 series, ini 5000 series, ini 7000 series, tapi karena dia udah pakai Ryzen 7 dengan RAM 16GB, ketika kita coba di Cinebench R15 dengan skenario rata kanan, speednya lebih kenceng Lenovo IdeaPad Slim 5 ini. Jadi untuk performa single core dia dapat skornya itu 228, multicore-nya awal-awal itu 1400 poin, tapi running kedua sampai running ke-10-nya stabil di 1500 poin. Di skenario kedua ketika kita nggak cas dan power window-nya ada di balance, dia juga nggak ada penurunan performa yang signifikan dengan single core-nya itu 173 poin, multicore-nya masih bisa stabil di kisaran 1500 poin juga. Nah, yang unik untuk suhu temperaturnya itu lebih dingin Lenovo IdeaPad Slim 5, padahal dia lebih kenceng ya. Jadi kalau kita lihat di sini di grafiknya, awal-awal dia itu stabil di 70 derajat Celcius, tapi komprominya karena dia lebih kenceng, jadi untuk suhunya dia itu sempat nyolong di 90 derajat Celcius walaupun cuma sekali aja. Kalau digunakan untuk editing karena dia secara benchmark sintetis lebih kenceng, jadi tes renderingnya juga lebih kenceng. Sama template yang kita pakai Adobe Premiere juga export ke 4K dan dia mampu merender dengan durasi waktu 8 menit 42 detik. Kalau kita gunakan untuk 3D rendering dia juga lebih cepat. Lebih cepatnya itu lebih cepat banget ketimbang yang Lenovo IdeaPad Slim 1. Jadi ketika kita pakai Blender dengan template yang sama, dia mampu merender dengan durasi waktu 4 menit 31 detik. Jadi lebih kencengnya itu lebih banyak. Dan untuk GPU rendernya 8 menit 16 detik. Ketika kita gunakan untuk rendering Adobe Premiere Pro, dia juga aman-aman aja, suhunya stabilnya di kisaran 70 derajat Celcius. Untuk Blender tadi CPU rendernya juga di 70 derajat Celcius juga sama. Jadi untuk sistem coolingnya bagus baik di Lenovo IdeaPad Slim 1 ataupun Lenovo IdeaPad Slim 5 ini. Karena kalau kita lihat stabilnya di 70 derajat Celcius, walaupun kadang dia nyolongnya itu sempat di 90 derajat Celcius, tapi cuman kayak sekali aja. Terus kalau kita lihat di time space stress testnya, skornya juga lebih bagus Lenovo IdeaPad Slim 5 ketimbang IdeaPad Slim 1 ini. Dengan skornya itu hampir sempurna, 99,4% nilai stability-nya. Dan untuk driver flash track-nya dia juga lebih gede dengan skor 3333, time spy-nya di 1378. Lanjut untuk tes gaming, kita coba 3 game yang sama. Jadi pertama game Dota 2 dengan resolusi yang sama dengan IdeaPad Slim 1 tadi, grafiknya juga sama, ada di fastest, dan hasilnya jelas FPS-nya lebih tinggi ya. Dengan average FPS itu 86, maksimumnya bisa 115 FPS, dropnya pun di 57 FPS, masih aman-aman aja. Di game Valorant dia juga lebih lancar ketimbang Lenovo IdeaPad Slim 1 tadi, dan di game Genshin Impact kalau kita lihat average FPS-nya dia juga lebih tinggi ya. Dengan average FPS itu dia masih bisa dimainkan lah, karena minimal playable untuk game bisa dimainkan itu sekarang di 30 FPS lah, dan dia average-nya itu masih dapat 38 FPS, maksimumnya bisa tembus 60 FPS. Tapi kalau misalkan scene-nya lagi padat, lagi banyak monster dan kita lagi war, dropnya itu bisa sampai di 28 FPS. Tapi seharusnya masih oke sih 28 FPS. Terus selain build quality dan juga prosesor yang beda, speednya lebih kenceng, di bagian layar juga beda ya. Kalau ini tadi pakai TN, yang ini dia udah pakai panel IPS dengan resolusi Full HD. Jadi gambarnya itu kayak lebih terlihat lebih bagus Lenovo IdeaPad Slim 5. Warna yang dihasilin pun juga jauh lebih bagus ketimbang panel TN, dan
untuk brightness needs-nya dia ada di 300. Jadi kalau kalian gunakan Lenovo IdeaPad Slim 5 ini untuk outdoor itu masih oke ketimbang pakai Lenovo IdeaPad Slim 1 ini. Terus di atas layarnya ada satu kamera dengan privacy shutter juga. Resolusi kameranya ini udah, menurut saya ini udah standarnya laptop di 2023 lah, karena resolusinya itu udah Full HD atau 1080p 30 fps. Cuman minusnya di Lenovo IdeaPad Slim 5 ini dia nggak kayak Yoga ya. Lenovo Yoga itu ada kayak semacam IR kamera untuk login langsung ke Windows Hilo. Tapi kalau ini karena dia masih di seri IdeaPad jadi belum ada. Untuk konektivitas sama, dia pakai Wi-Fi 6 dengan Bluetooth versi 5. Untuk portnya juga lengkap. Jadi kita dapat USB Type A 3.2, nggak ada 2.0 kayak IdeaPad Slim 1 tadi. Terus kita juga dapat USB-C, HDMI 1.4, audio jack combo, dan port SD card reader juga masih ada di Lenovo IdeaPad Slim 5 ini. Kalau untuk keyboard dan juga touchpad, feel-nya itu ya ada harga ada rupa sih ya. Jadi Lenovo IdeaPad Slim 5 ini feel-nya itu kayak ada aluminiumnya. Jadi feel-nya itu lebih kerasa mahal, lebih keset, dan lebih enak aja, lebih soft dan lebih tactile. Touchpad-nya pun juga gitu. Lebih feel kliknya itu lebih enak ketimbang Lenovo IdeaPad Slim 1 yang trackpad-nya ini masih pakai bahan plastik. Tapi seperti yang saya bilang tadi, untuk input device saya nggak ada masalah sama sekali untuk Lenovo. Karena dari dulu menurut saya keyboardnya Lenovo itu enak banget. Terus kalau dari segi fitur, bedanya lagi Lenovo IdeaPad Slim 1 ini nggak ada fingerprint, tapi untuk IdeaPad Slim 5 ini ada fingerprint. Dan untuk audionya udah support dengan Dolby Audio. Jadi secara speaker masih enak Lenovo IdeaPad Slim 5 ini. Jadi itu tadi adalah dua laptop dari Lenovo yang menurut saya harganya terjangkau dan reasonable dan masih worth it untuk saya rekomendasikan. Dan dengan penjelasan saya tadi, kira-kira kalian bakal beli yang mana ya? Beli yang mana bang? Kan belum tahu harganya ya. Jadi untuk harganya yang Lenovo IdeaPad Slim 1 ini yang pakai Ryzen 5 dengan prosesor terbaru 7000 series, dia ada di harga 8 jutaan. Untuk sebuah Ryzen 5 7000 series sebenarnya harga segini udah terjangkau, tapi di Blibli kalian bisa dapetin dengan harga hanya 6.700.000. Selisihnya lumayan gede loh. Kalau untuk Lenovo IdeaPad Slim 5A ini harga aslinya ada di 9.999.000, tapi kalau kalian beli di Blibli harganya di diskon 1 juta, jadi 8.999.000. Lumayan banget loh, 1 juta. Dan nggak cuma harga murah aja di Blibli, kalian juga bisa dapetin asuransi. Jadi kalian beli barang dengan harga 8 juta ke atas, itu bisa ngerasa lebih aman. Jadi di Blibli itu ada yang namanya Bli Proteksi yang bakalan berlaku 30 hari sampai 12 bulan ketika barang kalian datang. Wah, itu lumayan banget after sales-nya. Selain itu, belanja di Blibli pasti gratis ongkir, barangnya pasti original, dan pengirimannya tepat waktu. Pasti puas, pasti di Blibli. Oke lah, jadi mungkin cukup segitu aja rekomendasi di segmen Blibli Gadget Soon kali ini. Semoga segmen ini dan video ini bisa menjadi referensi buat kalian yang memang lagi cari laptop. Saya Dika Setiabudi, izin pamit, dan jangan lupa untuk follow dan juga like akunnya Blibli untuk mendapatkan promo menarik lainnya. Dan biar saya juga diundang lagi sama Blibli di Gadget Soon. Saya Dika Setiabudi and see you on the next video. Bye-bye.